Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kepenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terpompang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, permenungan kali ini di bawah tema kuasa manusia, kuasa Allah. Kehidupan manusia tidak terlepas pula dari kuasa terhadap sesuatu.
Manusia mempunyai kuasa atas berbagai hal sesuai dengan identitas tertentu yang disandang oleh pribadinya. Seorang raja tentu mempunyai kuasa terhadap suatu wilayah tertentu. Seorang dokter mempunyai kuasa atas pasien yang ia tangani dan lain sebagainya. Hemat saya, manusia pada umumnya mempunyai kuasa dalam dirinya. Kuasa yang ada dalam diri manusia tentu merupakan kuasa yang dimiliki oleh seorang penguasa lain yang lebih tinggi, yakni Tuhan sendiri. Tuhan mempunyai kuasa atas manusia yang merupakan ciptaannya. Manusia hanyalah alat atau instrumen yang dipergunakan oleh Tuhan untuk melanjutkan kuasa yang dipercayakannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, narasi suci pada kesempatan ini melukiskan Yohanes Pembaptis yang dibunuh raja yang mempunyai kuasa pada waktu itu. Yohanes Pembaptis menjadi korban kedegilan hati raja karena sumpah yang dibuat oleh raja sendiri. Peristiwa kematian Yohanes Pembaptis menggambarkan pula bahwasannya kuasa yang dimiliki oleh seseorang bukannya digunakan untuk melenyapkan, namun sebaliknya untuk melakukan suatu kebaikan bagi banyak orang. Yohanes Pembaptis yang merupakan seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, sesungguhnya telah menjadi incaran dari orang-orang yang membencinya. Kebaikan yang ia perjuangkan malah membawa petaka bagi dirinya sendiri. Hal ini mau menggambarkan pula bahwa suatu kebaikan yang terus diperjuangkan terkadang ditentang dan ditantang oleh orang-orang yang merasa bahwa kebaikan tidak mempunyai arti. Hal ini terlihat jelas dalam realitas kehidupan harian kita. Contohnya, ada begitu banyak orang yang berusaha agar memperoleh kehidupan yang layak, namun ada sebagian orang yang tak menginginkan hal itu dengan melakukan berbagai cara agar orang lain tak dapat menyamai bahkan melebihi dirinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pesan firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita untuk sadar bahwa kita mempunyai kuasa, dan kuasa yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Untuk itu, kuasa yang diberikan Tuhan tentu harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama. Kuasa yang kita miliki harus diperjuangkan untuk suatu kebaikan. Janganlah kita malu untuk memperjuangkan sesuatu kebaikan yang di dalamnya terdapat suatu kebenaran. Tuhan memberkati.